Bermaksiatnya kita itu adalah di saat kita merasa tidak dilihat oleh Allah dengan dua model. Kita bermaksiat, lupa karena kita telah terlena dengan yang lainnya. Masih beriman kita, orang beriman, kita lupa kepada Allah, lalu kita terlena dengan kesenangan, lalu kita melakukan kemaksiatan. Tapi yang meyakini Allah tidak melihat, kafir ya. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam munajatnya, munajat itu ngadu kepada Allah dalam panjatan-panjatan doa dan pengaduannya, Ilahi, ya Allah, wahai Tuhanku, amiyat telah menjadi buta, ainun mata, la taraka yang tidak bisa melihatmu, alaika raqiba selalu melihat mata tersebut. Mata di sini bisa saja mata ini, tapi bisa dimaknai makna batin. Coba, ini gambarannya manusia dulu. Anda punya mata, kemudian saya melihat Anda. Kalau Anda tidak bisa melihat, saya melihat Anda, maka Anda berarti buta. Itu kan? Oh, Anda katanya punya mata, saya jelas menteleng mata saya hadapkan ke Anda, lalu Anda tidak bisa melihat, saya melihat Anda, kemudian lalu berkata, saya tidak melihat, kamu melihat aku, berarti kamu buta. Oh, saya melihat begini, kan begitu. Allah Jalla Jalaluh tidak pernah tidur. Tidak ada yang tersembunyi pengetahuan Allah, dari pengetahuan Allah dan dari penglihatan Allah. Semuanya terlihat di dalam kegelapan, dalam kejauhan, sekecil apapun terlihat. Allah Maha melihat. Maka hati itu telah buta jika tidak melihat bahwa Allah melihatnya. Itu loh maksudnya. Hati buta adalah hati yang tidak menyadari, tidak melihat kalau Allah melihatnya. Yang selalu menyadari bahwa Allah melihatnya, itu baru hati yang hidup, hati yang melek. Di dalam bahasa dunia tasawuf itu makom tinggi, namanya makom ihsan, makom muraqabah. Tahapan-tahapan dalam beragama ada, namanya berislam, kemudian beriman, kemudian berihsan. Islam oke, dohir, kemudian iman batinnya. Setelah itu gabungan iman batin menjadi sebuah aktivitas yang positif, yang merasa dengan aktivitas yang dilihat oleh Allah, namanya maqam muraqabah. Kan Islam asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Engkau mendirikan sholat atas dasar keimanan, kemudian setelah itu muncullah perilaku baik. Nah, perilaku baik, biarpun kita sholat, biarpun kita melakukan apapun, kalau kita tidak menyadari Allah melihat kita, itu bisa namanya tidak ikhlas. Karena kita tidak merasa dilihat oleh Allah, maka ibadah kita pengen dilihat orang, riya. Maka menjadi amal kita tidak diterima oleh Allah. Tapi di saat kita menghadap Allah dalam sholat kita, karena kita merasa dilihat oleh Allah. Di saat kita bersedekah karena kita merasa bahwasanya Allah melihatku, maka aku hanya ingin dilihat oleh Allah, maka itu ikhlas. Yang disebut dengan maqam ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah, dan memang melihat Allah kita tidak akan bisa kecuali nanti di sorga. Tapi yang kedua adalah harus kita yakin kalau Allah melihat kita, menyadari Allah melihat kita, itulah yang dimaksud Ibn Athaillah As-Sakandari. Maka merasalah kita dilihat oleh Allah setiap saat, khusyuk itu merasa dilihat Allah, maqam ihsan, muraqabah, terus menerus merasa dia dilihat oleh Allah dalam segala gerak-geriknya. Dia ingin makan, ingat Allah dan merasa lihat Allah, maka tidak akan mengambil yang haram. Di saat sendiri pun dia merasa dilihat Allah, tidak akan dia melakukan maksiatan di tempat sendiri. Ada orang di keramaian tidak bermaksiat, waktu sendiri sudah bebas bermaksiat. Kalau itu kita sadarilah, hai hamba Allah, Allah melihat kita, ayo segera tobat, selesai. Melakukan, jadi seorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah yang maha, ini
beriman, yakin kepada Allah yang maha mengetahui, maha melihat, dan tidak pernah terputus penglihatannya, pandangan Allah maksudnya, tidak pernah terus pandangan Allah. Kira-kira gimana dia bisa bermaksiat? Bermaksiatnya kita itu adalah di saat kita merasa tidak dilihat oleh Allah dengan dua model. Kita bermaksiat, lupa karena kita telah terlena dengan yang lainnya. Masih beriman kita, orang beriman, kita lupa kepada Allah, lalu kita terlena dengan kesenangan, lalu kita melakukan kemaksiatan. Tapi yang meyakini Allah tidak melihat, kafir ya. Maka seorang mukmin sejati dan dia terus sadar akan keimanannya, susah melakukan kemaksiatannya. Karena antara dua dan dua-duanya pahit. Coba Anda renungi dengan akal dulu, ada masalah rasa itu nanti dengan akal Anda. Urusan keimanan, jika ada seseorang bermaksiat kemudian dia ditanya kenapa kamu bermaksiat, kemudian dia menjawab di mana Allah, lalu dia berkata aku bermaksiat karena Allah tidak bisa melihatku, maka orang bermaksiat seperti itu hukumnya kafir. Yang kedua, bermaksiat, kenapa kamu bermaksiat? Kamu yakin Allah melihat? Iya, aku yakin Allah melihatku. Oh, berarti kurang ajar. Nggak ada pilihan bagi dia. Bermaksiat lalu meyakini Allah tidak melihat, maka dia keluar dari Islam. Bermaksiat lalu meyakini Allah melihat, maka dia kurang ajar. Maka kemaksiatan itu kan kurang ajaran kepada Allah, maka banyaklah minta ampun kepada Allah. Maka yang banyak dari kita di saat bermaksiat kita terlena, lupa karena sesuatu selain Allah. Sehingga selain Allah ini kalau tidak menjadikan kita dekat kepada Allah, maka ini adalah mulhid atau yang menjadikan pada disebutkan dalam hikmah sebelumnya, bahwasanya munajat sebelumnya menjadikan kita terlena. Makanya jangan sampai latul hikum, jangan sampai menjadikan lalai kalian hartamu, keluargamu, istrimu, anakmu. Lalai itu bisa lalai spontan, ada lalai jangka panjang. Lalai spontan kita langsung lupa kepada Allah, lalai karena kita melihat kesenangan, hadiah atau apa saja dari Allah. Ada lalai jangka panjang, pengennya gedekan anak, nyekolahkan anak tapi dengan cara yang haram, dia lupa kepada Allah. Ayo, maka dari itu membiasakan terus kita merasa dilihat oleh Allah, ini penting dan perlu latihan untuk sampai kepada makom namanya muraqabah. Kalau ada orang bermaksiat selagi dia orang beriman, dia telah menanggalkan imannya, bukan berarti dia tidak beriman, menanggalkan miliknya dia, cuman lagi ditutup dengan yang lainnya. Sehingga disabdakan oleh Nabi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Seorang pezina di saat berzina, dia telah lagi menanggalkan keimanannya. Bisa jadi naudzubillah wafat mati dalam maksiat su'ul khatimah. Makanya harus hati-hati. Di saat dia mencuri, menanggalkan keimanannya. Masih ada tapi dia telah terlena, terlupa dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Nah, dari itu ayo kita semuanya berusaha untuk menyadari bahwasanya Allah melihat kita. Dia hikmah di munajat amiyat ainun, maka akan dianggap sebagai mata buta atau hati yang buta, yang tidak pernah menyadari dan tidak pernah melihat kalau Allah selalu melihatnya. Karena kita punya keyakinan Allah senantiasa melihat kita. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.